Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko. Ya, jadi kali ini tuh kita bakalan ngebahas mengenai si gadis gagak ya yang ditemui Ruby di rumah sakit tempat ia tewas dulu. Oh ya, sebelumnya video kali ini tuh bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, jadi dari kemarin itu kan ada yang minta ngebahas nih soal si bocil gagak tersebut gitu kan. Yang mana di manganya sendiri juga masih belum dijelaskan sih sebenarnya. Jadi mari kita coba bermain berteori-teori sajalah mengenai si bocil gagak ini gitu. Nah, ini bocil itu pertama kali muncul pada chapter ke-75 dari adaptasi manganya itu sendiri dan langsung mengucapkan kata-kata misterius ya mengenai kandungannya si Ai. Terus yang jadi pertanyaan besarnya itu adalah ini bocil itu siapa? Manusiakah atau salah satu dari reinkarnator dari orang yang pernah kita lihat sebelumnya gitu kan. Nah, banyak banget orang yang berteori kalau ini bocil adalah reinkarnasinya dari si Ai Hoshino. Lalu ada juga yang bilang kalau ini bocil adalah reinkarnasi dari si Stalker yang bernama Ryosuke. Namun menurutku bocil gagak tersebut itu bukanlah Ai maupun Ryosuke. Alasannya ya karena aturan dari reinkarnasi itu sendiri gitu. Dimana sebenarnya ini belum dijelasin sih sebenarnya aturan dari reinkarnasi di manganya itu sendiri. Namun kalau melihat dari cerita yang sudah berjalan, baik Ruby maupun Aqua mengalami reinkarnasi di tempat mereka meninggal dunia juga di tempat yang sama, yaitu kota Takachiho di prefektur Miyazaki gitu. Sedangkan Ai meninggal dunia di rumahnya yang jauh dari tempat tersebut, yaitu di Tokyo gitu kan. Sedangkan Ryosuke sendiri juga mati di rumahnya akibat bunuh diri setelah menusuk Ai beberapa jam yang lalu. Yang mana sampai sekarang masih belum diketahui apakah Ryosuke itu tuh bunuh diri beneran atau malah dibunuh sama si Hikaru gitu kan. Nah, jika memakai aturan tersebut maka Ai dan Ryosuke tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang reinkarnator. Lalu ada apa sih dengan kota Takachiho tersebut? Ya, kota ini tuh dikenal dengan daerah tempat Dewi Seni Pertunjukan itu bersemayam, yaitu Dewi Ame no Uzume. Dan kata Taka sendiri dari kota Takachiho itu sendiri juga berarti surga atau langit, dimana bisa diartikan bahwa daerah tersebut itu memiliki sesuatu yang secara spiritual gitu kan. Lalu kenapa bocil tersebut juga mengetahui mengenai kejadian yang ada di rumah sakit dan menghilangnya Dr. Goro, yang mana baik Ai maupun Ryosuke itu masih belum tahu tuh kalau Aqua atau anaknya si Ai itu adalah seorang reinkarnator. Maka bisa dipastikan kalau gadis gagak tersebut itu bukanlah Ai maupun Ryosuke. Lalu dia itu siapa sih? Ya, kalau kita ambil singkatnya, bisa saja gadis gagak tersebut adalah jelmaan dari Dewi Ame no Uzume yang sudah melihat semua proses kejadian di serialnya Oshinoko, baik secara fisik maupun secara spiritual gitu kan. Bahkan anak itu juga mengetahui kalau bayi dalam kandungannya si Ai adalah cangkang kosong yang jiwanya entah pergi kemana sebelum digantikan oleh jiwa dari Serena dan juga Dr. Goro. So, jadi aku masih belum percaya ya kalau gadis gagak tersebut itu adalah manusia, mengingat unsur spiritual yang ada di serialnya Oshinoko itu juga kental banget. Dan mengenai tujuan kenapa sih gadis gagak itu tuh mengasih tahu ataupun memberitahukan Ruby mengenai kejadian di 16 tahun yang lalu mengenai kematiannya dari Dr. Goro, ya bisa saja karena Dewi tersebut itu ingin salah satu dari Ruby ataupun Aqua itu menghabisi Hikaru yang sudah bertindak berlebihan di dunia hiburan dengan cara menghabisi para talent-talent muda berbakat yang ada di dunia hiburan gitu kan, yang mana itu membuat Dewi hiburan ini pun kesal dan ingin menjatuhkan hukuman kepada Hikaru melalui anak-anaknya. Oh ya, aku berpikir kalau Hikaru itu selalu saja ya diawasi sama Dewi Ame no Uzume ini tuh sendiri, dimana beberapa kali itu terlihat ya si Hikaru ini tuh diawasi sama Gagak yang selalu muncul saat Hikaru juga muncul gitu kan, seperti di chapter ke-72. So, jadi itu sajalah dulu mengenai pendapatku untuk gadis gagak tersebut gitu kan, karena memang masih belum dijelasin nih sebenarnya dia itu siapa gitu kan, dan kita cuma bisa berteori-teori aja gitu. Dan jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya di kolom komentar, siapa tahu menarik gitu kan. Dan ya, akhir kata sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.